Christ. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sea Fever. Film Sea Fever merupakan sebuah film ilmiah hasil kerjasama internasional Eropa tahun 2019. Film ini menceritakan sekelompok nelayan dan mahasiswa yang berupaya menyelamatkan diri dari serangan infeksi parasit di tengah laut. Sebelum lanjut videonya, mohon dukung perkembangan channel I Love Film dengan cara klik tombol subscribe. Sudah? Let's begin. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Siobhan. Ia adalah seorang mahasiswi biologi yang ahli dalam bidang pola perilaku fauna. Di sini ia sedang berada di sebuah laboratorium. Terlihat di belakangnya sedang mengadakan pesta ulang tahun, namun dirinya tidak ikut bergabung karena Siobhan merupakan gadis introvert, pemalu, dan fokus pada pekerjaannya. Suatu hari dirinya ikut berlayar dengan sebuah kapal di mana ia berharap untuk mempelajari anomali dalam tangkapan makanan laut sehari-hari. Di sini kita diperlihatkan oleh karakter lain yaitu Johnny. Lelaki itu mengantar Siobhan ke atas kapal bernama Niam Chin Oil. Di sini ada pula seorang wanita yang merupakan bibi Johnny. Ia bernama Kiara. Kapal itu dipimpin oleh Kapten Gerard dan istrinya Freya. Siobhan bergabung dengan beberapa orang lainnya di kapal itu. Di sini kita diperkenalkan dengan Omid dan Sudi. Mereka sedang mempersiapkan kapal untuk berlayar. Dalam pelayaran itu, Siobhan ingin meneliti pola perilaku fauna dalam laut. Ia juga ingin menyelam untuk melakukan penelitian tersebut. Di sini Siobhan tertutup dan cukup canggung menarik perhatian dengan rambut pirangnya yang menurut legenda akan membawa kesialan. Jangkar pun diangkat, pelayaran pun dimulai. Johnny memperlihatkan ruang tidur mereka. Hanya terdapat 4 ranjang, sedangkan mereka ada 7 orang. Johnny mengatakan bahwa mereka harus bergantian shift. Johnny meminta Siobhan untuk tidur selama 2 jam, karena ini bukan waktunya dia bekerja. Sementara Gerard dan Freya sedang berdoa. Ia menunjukkan sebuah foto anak kecil yang bisa dipastikan itu adalah anak mereka yang sudah meninggal. Mereka memasang sebuah patung mirip anak itu tepat di depan kapal. Siobhan mulai melihat-lihat area kapal, termasuk mesin-mesinnya. Ia pun memutuskan untuk belajar dan membuka laptopnya di depan bibi Kiara. Di sini kapal mendapat informasi dari penjaga laut bahwa kapal mereka menuju area terlarang. Di sana terdapat paus serta anaknya. Freya ingin melewati area itu, namun tidak diizinkan. Akhirnya, ia menurutinya. Hari pun berganti malam. Kapal itu terus berlayar di atas tenangnya lautan. Gerard, Johnny, Freya, Sudi, Omid, dan Kiara sedang mengadakan makan malam bersama. Siobhan tidak ingin bergabung. Ia memutuskan untuk makan malam sendirian di tempat tidurnya. Hari pun berganti siang. Seperti biasa, Siobhan kembali belajar ditemani Kiara di belakangnya. Ketika malam pun, Siobhan tidak bisa tidur dan memutuskan untuk membaca. Kemudian Freya menghampiri dan mengajaknya untuk melihat sesuatu. Di sini mereka menyaksikan indahnya air laut yang bercahaya. Dan Siobhan mengatakan itu adalah fitoplankton bercahaya. Keesokan harinya Freya dan Gerard menyaksikan ikan paus dan anaknya di dekat kapal mereka. Ia segera memberitahu yang lain, namun Siobhan merasa aneh. Seharusnya paus tidak berenang di dekat area yang bising. Mereka tidak menyukai kebisingan. Ia pun menyimpulkan bahwa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, kawanan hewan laut yang besar terdeteksi menghampiri kapal itu. Mereka bergerak cepat. Entah apa hewan itu.
Tiba-tiba hewan itu menabrak kapal. Gerard meminta Omid untuk memeriksa bawah. Hal aneh pun terjadi. Dinding kayu kapal tersebut berganti tekstur. Siobhan pun ikut mengeceknya. Ia menusukkan pensil ke kayu tersebut dan keluarlah air dari lubang kecil itu. Mereka berpikir bahwa kapalnya akan bocor. Kapal mereka berhenti berlayar, seolah-olah tersangkut sesuatu. Mereka mencoba menghubungi penjaga laut, namun tidak terhubung. Keluarlah cairan biru dari kayu tersebut. Entah cairan apa, tidak ada yang tahu. Lalu Siobhan mengambil cairannya untuk diteliti. Tak lama kemudian Gerard pun mengeceknya. Ia membuka kulit kayu tersebut dan mudah sekali mengelupas. Saat itu mereka kaget dengan makhluk yang ada di lubang kayu itu. Lalu Gerard meminta Siobhan untuk menyelam dan mengeceknya. Peralatan menyelam pun dipasangkan kepada Siobhan. Dengan ketakutan dan rasa penasarannya, akhirnya ia menyelam. Ketika tiba di bawah kapal, ia melihat beberapa makhluk bercahaya menempel pada dinding kapal. Ia mencoba melepaskannya, namun makhluk itu mengancam. Ia melihat ke arah bawah. Entah makhluk apa yang ada di bawahnya. Ia ketakutan dan segera kembali ke atas kapal. Saat tiba di atas, Siobhan menceritakan apa yang dia lihat. Namun yang lainnya menganggap itu hanya seekor cumi-cumi raksasa. Mereka pun hendak mengeluarkan jala untuk menangkapnya. Oh yeah. All hands on deck. Come on. Di sini Siobhan memohon kepada Gerard dan Freya untuk meminta bantuan. Namun tidak dihiraukan oleh mereka. Mereka tetap mencoba menangkap makhluk itu. Omid sedang mengontrol tali jala, namun tiba-tiba tangannya terjepit, membuatnya luka parah. Penangkapan makhluk itu pun dihentikan. Terlihat di depan mereka ada sebuah kapal. Siobhan, Johnny, dan Gerard memutuskan untuk pergi ke kapal itu, berharap mendapat pertolongan. Setibanya di sana, mereka tidak melihat satu orang pun. Radionya pun sudah dalam keadaan rusak. Lalu Siobhan memutuskan untuk ke bawah kapal. Dan di bawah, Siobhan menemukan beberapa mayat. Mereka tewas mengenaskan, seperti bunuh diri. Namun, ada mayat lain yang kehilangan bola matanya. 3 orang itu syok. Mereka bingung, mengapa mereka tewas seperti itu. Gerard pun meminta Siobhan untuk tidak menceritakannya kepada yang lain, karena takut membuat mereka khawatir. Kemudian mereka kembali ke kapalnya. Saat mereka tiba di kapal, Freya memberitahu bahwa makhluk itu sudah melepaskannya dan kembali berlayar. Tetapi Siobhan masih merasa janggal, karena menurutnya ketika binatang menangkap sesuatu, ia tidak melepaskannya begitu saja. Lalu kapal kembali mendeteksi kawanan binatang yang mendekat. Mereka menyiapkan jala untuk menangkapnya. Saat jala itu diangkat, ada banyak sekali ikan yang terperangkap. Mereka bahagia untuk itu. Saat mereka meletakkan tangkapannya, Johnny terlihat kelelahan. Lalu ia memutuskan untuk mandi. Pada saat makan malam, mereka terlihat bahagia dan tertawa. Excuse me. Sure, you were worse. Namun ada yang salah dengan Johnny. Tiba-tiba ia ingin pergi berenang. Ia melepaskan pakaiannya dan hendak menceburkan diri ke laut. Kiara dan Siobhan menyusul dan menghentikannya. Atas tindakan itu, Gerard mencurigai Johnny memakai narkoba. Namun Johnny membantahnya karena ia tidak memakai narkoba. Siobhan berpendapat bahwa itu mungkin karena infeksi dari tangannya yang terluka. Ia pun mengecek bola matanya. Dan saat dicek, Siobhan melihat ada hewan kecil di dalam bola matanya. Namun ketika Gerard mengeceknya, ia tidak melihat apapun. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah pantulan cahaya. Sebelum istirahat, Siobhan dan Kiara melihat Johnny sedang membersihkan matanya. Ia terlihat kesakitan. Tak lama kemudian Johnny panik. Ia kehilangan penglihatannya.
Tiba-tiba pupilnya melebar dan matanya pecah. Banyak sekali binatang kecil seperti parasit yang keluar dari bola matanya. Siobhan mencoba tenang. Ia menghentikan pendarahannya. Gerard dan Omad pun terkejut. Siobhan meminta mereka untuk mundur. Ia berpendapat bahwa itu adalah parasit yang masuk melalui air. Omad dan Siobhan langsung menemui Sudi yang sedang mandi. Mereka berteriak meminta Sudi mematikan airnya, namun terlambat. Parasit itu sudah masuk ke tubuhnya, membuat sekujur tubuhnya luka-luka. Mereka pun mencoba menolongnya. Sementara Johnny kehilangan nyawanya. Atas kejadian itu mereka amat terpukul. Di sini mereka mengecek saluran air kapal itu. Tak ada makhluk apapun di sana, namun makhluk itu berhasil menembus baja. Kemudian Omad dan Siobhan mengecek tangki airnya. Ketika dibuka, banyak sekali binatang aneh berwarna biru. Mereka langsung menutupnya, khawatir akan terinfeksi. Siobhan berencana untuk mengeluarkan makhluk itu dari tangki, namun tidak ada yang dapat bekerja sama karena mereka sedang bersedih. Siobhan pun memberitahu tentang mayat yang mereka temukan di kapal yang lain. On lives, alright. Di sini luka Sudi terus mengalami pendarahan. Ia takut jika dirinya akan seperti Johnny, namun Siobhan menenangkannya. Lalu ia meneliti sampel yang sempat diambilnya. Pada layar diperlihatkan banyak sekali mikroorganisme kecil dalam lendir biru itu, dan itu merupakan parasit. Siobhan berencana untuk membunuh telur-telurnya dengan sebuah sinar UV dari ponsel. Namun tak ada hasil. Parasit itu tidak mati karena sinar UV-nya terlalu kecil, dan disinfektan pun tidak berfungsi. Ia mempunyai ide. Mungkin saja telur-telur itu dapat mati jika disetrum. Namun ide itu dilarang oleh Freya karena dapat membakar kapalnya. Tapi akhirnya Freya mengizinkan. Ia mengorbankan kapalnya daripada mengorbankan dirinya. Rencana pun dimulai. Beberapa liter air dituangkan pada kapal. Siobhan dan Omid pun mulai menyetrum dan tak sengaja membakar patung anak Freya. Freya memutuskan untuk pulang, namun Siobhan melarangnya. Ia menyuruh mereka untuk melakukan karantina selama 36 hari. Karena takut menularkan kepada orang-orang yang ada di darat. Di sini Kiara sedang menemani Sudi. Saat ini Sudi sudah kehilangan penglihatannya. Tak lama, ia pun berhenti bernafas. Kiara menyaksikan makhluk itu ada di dalam bola matanya. Freya dan yang lainnya tidak setuju dengan usulan Siobhan mengenai karantina 36 hari. Mereka tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Mereka memilih untuk tetap pulang. Secara diam-diam Siobhan melemparkan tali untuk menghentikan baling-baling kapal. Tindakan ini diketahui oleh Omid. Mereka marah besar. The engine stopped. Hal ini terpaksa dilakukannya agar parasit itu tidak menyebar dan menular kepada orang-orang saat mereka tiba di daratan. Satu persatu mereka ingin Siobhan memeriksa matanya. Dan parasit itu terlihat di mata Gerard. Di sini Gerard memberitahu bahwa ia yang merubah rute kapalnya hingga tiba di area terlarang. Hal itu dilakukannya untuk mendapat banyak tangkapan ikan. Omid terlihat marah. Ia menyuruh Gerard pergi ke kamarnya. Kiara juga sepertinya terinfeksi. Ia hendak mencekik dan menyerang Siobhan. Namun Siobhan langsung kabur. Kiara mengejarnya hingga akhirnya ia terjatuh dari tangga. Siobhan turun memeriksanya. Begitu juga Omid. Lalu keluarlah parasit itu dari matanya. Di sisi lain Gerard bunuh diri di kamarnya. Lalu keluarlah Freya. Ia memutuskan untuk pergi menggunakan perahu. What about the new Kinara? Tersisalah Omid dan Siobhan. Siobhan berpendapat bahwa ia bisa mengeluarkan makhluk itu dari tangki dengan suhu panas. Ketika idenya dicoba, mereka membuka tutup tangki. Keluarlah makhluk berukuran besar dari tangki itu hendak menyerang. Beruntungnya mereka menghindar.
Lalu mereka memutuskan untuk membakar kapal itu dan menaiki sebuah bot. Ketika akan turun, Omid terlihat ketakutan karena ia tidak bisa berenang. Dan tiba-tiba ia tergelincir. Jatuhlah ia ke dalam air, lalu sesuatu menariknya. Siobahan pun mencoba menyelamatkannya. Parasit itu melekat di kaki Omid. Siobahan berusaha melepaskannya. Saat mereka berhasil selamat, mereka melihat ada kapal lain mendekat. Mereka senang akan hal itu. Namun, ada yang salah dengan Siobahan, yang dimana tangannya terinfeksi parasit tersebut. Okay, well, listen. Yeah? Hey. Omid. Pada akhirnya, ia menjatuhkan diri ke dalam air, menuju makhluk raksasa yang mematikan itu. Lalu film pun selesai.